Halo, aku Syifa Freda Firdaus, NPM-nya 401211001448. Hari ini aku mau presentasi mengenai bab di matkul akuntansi forensik tentang penelusuran aset dan pemulihan kerugian. Apa itu penelusuran aset? Penelusuran aset itu adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, melacak, dan menemukan aset yang diperoleh dari atau digunakan dalam tindak pidana seperti korupsi atau pencucian uang. Nah, tujuan dari penelusuran aset itu adalah untuk menemukan hasil kejahatan, mengamankan aset untuk proses hukum, dan juga mendukung proses pemulihan kerugian negara. Lalu langkah-langkah untuk penelusuran aset itu ada satu, identifikasi pihak terkait pelaku, nomini, dan keluarganya, kemudian pengumpulan data keuangan dan dokumen seperti rekening, sertifikat, dokumen pembelian. Ketiga, ada analisis pola transaksi, yaitu aliran dana, transfer yang mencurigakan. Yang terakhir ada kerjasama antar lintas lembaga dan juga internasional. Kemudian ada teknik dalam penelusuran aset. Yang pertama ada open source intelligence, yang kedua pemeriksaan rekening bank dan audit forensik, yang ketiga pemanfaatan teknologi seperti software analitik dan juga data mining, yang keempat wawancara dan pengawasan. Kemudian ada pemulihan kerugian atau aset recovery. Nah, ini tuh proses hukum untuk mengambil kembali aset yang telah disita dari pelaku kejahatan dan mengembalikannya ke negara atau korban. Tahapannya ada identifikasi, penyitaan, proses hukum dan pembuktian, serta perampasan aset dan pengembalian. Nah, untuk tantangan yang dihadapi dari kedua proses tersebut adalah aset disembunyikan atas pihak nama ketiga oleh pelaku, kemudian penggunaan aset tunai seperti emas, properti, dan kripto, juga proses hukum yang panjang dan lintas negara. Nah, solusinya gimana? Yang pertama ada penguatan kerjasama antar instansi seperti KPK, PPATK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kemudian adopsi teknologi pelacakan modern dan harmonisasi hukum baik nasional maupun internasional. Nah, contoh kasus dari dua peristiwa tersebut adalah yang pertama ada kasus IKTP, aset pelaku disembunyikan melalui rekening atas nama kerabat. Nah, yang kedua ada kasus suap proyek infrastruktur, uang disamarkan dalam bentuk properti dan perusahaan fiktif. Untuk kesimpulannya, penelusuran aset dan pemulihan kerugian adalah langkah strategis dalam memberantas kejahatan keuangan. Diperlukan sinergi antara investasi keuangan, penegakan hukum, dan dukungan teknologi. Mahasiswa juga perlu memahami prinsip dan praktiknya untuk membangun tata kelola keuangan yang bersih. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.